Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Thumma qala, berkata Nabi Sulaiman alaihi salam atau Luqman. Kalau pakai atau begini berarti perawinya tidak pasti. Yang mengatakan Nabi Sulaiman atau Luqman. Jamaah. Luqman kadang-kadang ditambahkan kata sifat di belakangnya. Luqmanul Hakim, Al-Hakim, bijaksana. Hakim, Hakim, pengadil. Hakim, bijaksana. Jadi beda. Ya. Kalau hakim, pengadil. Indonesia ada kata hakim. Kalau main bola itu ada hakim garis, pengadil. Tapi kalau hakim, bijaksana. Luqmanul Hakim. Salah satu nama surah di dalam Al-Quran, surah Luqman. Orang Ethiopia. Jadi Luqman bukan orang Arab. Orang Ethiopia, Afrika. Jamaah. Apa kata Nabi Sulaiman alaihi salam atau kata Luqman? Khilaf ulama nanti jamaah, Luqman ini nabi atau bukan? Nah, nanti kalau kita baca kitab, mau itu ada mengatakan 28 nabi. Luqman, Uzair, Zulkarnain. Nanti ada ulama mengatakan 28. Yang 25 itu ditambah Luqman, Uzair Yahudi, dan Zulkarnain. Tetapi dikatakan tambahan 3 ini khilaf. Sebab itulah kita oleh orang tua-tua kita dididik yang 25, yang 25 jamaah. Yang 25 itu kita dididik. Sebab yang 3 itu khilaf. Apa katanya? Apabila berkata-kata adalah ibarat perak, maka diam adalah ibarat emas. Berkata-kata ibarat perak, diam adalah emas. Diterima ditolak, emas lebih bermutu daripada perak. Pengertiannya adalah apabila berkata-kata yang baik seperti baiknya perak, maka diam dari berkata-kata yang buruk adalah seperti baiknya emas. Berkata yang baik bagaikan perak. Jemaah, ya, berkata yang baik bagaikan perak. Diam dari yang buruk bagaikan emas. Tapi di masyarakat kita dipahamkan bukan itu. Daripada cakap bagusan diam. Ya, enggak begitu. Diam dari berkata yang baik.
itu emas, itu perak. Ya, jamaah. Bukan. Berkata yang baik. Berkata yang baik. Yang baik itu perak. Tidak mengatakan yang buruk. Itu emas. Itu maksudnya, jamaah. Daripada cakap apa bagusan diamlah. Cakap itu perak, diam itu emas. Tengok-tengok juga. Kalau bercakap yang baik, diam yang baik. Yang dicakapkan baik. Satu. Ada yang baik, tapi dia diam, tak dicakapkan. Salah lah. Jemaah. Maka saat itu, tentu lebih bernilai mengatakan yang baik, daripada diam dari yang baik. Jemaah. Jadi emas perak ini maksudnya, kalau yang baik dicakapkan bagaikan emas, maka yang buruk tidak dicakapkan. Cakap yang baik adalah perak. Cakap yang baik adalah perak. Maka buruk yang tidak dicakapkan adalah emas. Itu tingginya dari diam terhadap yang buruk. Bukan diam terhadap yang baik. Yang baik diam saja kita pula, salah lah. Mana ada emas perak situ, jemaah? Bagusan perak kalau gitu. Jadi bercakap adalah perak, diam adalah emas. Maknanya bercakap yang baik adalah perak, tak cakap yang buruk adalah emas. Kenyataannya kita tak begitu. Kita pilih cakap yang buruk, yang baik kita diam. Kan balik. Yang buruk kita cakapkan, aib orang kita bincangkan. Tapi yang baik kita diam. Zikir kita tidak. Nengok hal-hal yang luar biasa kejadian, tak ada cakap. Biasa aja begitu. Tapi aib orang kita cakapkan. Ini dah terbalik-balik, jemaah. Besi bekarat lah jadinya. Aib orang, rajin kali, udah ngaji, tapi tetap aja aib orang dicakapkan. Ya, alhamdulillah kita sejak ngaji tak begitu. Sejak ngaji ni tahu lawak, banyak salah, usah dicakapkan. Tak macam dia tu. Sama aja. Tak macam dia tu. Kena aib juga, bukan aib orang. Kita ni terlampau pandai cium bau orang. Badan sendiri bau luar biasa tak tercium. Jemaah. Awak bilang begini, nanti dia bilangnya nyindir. Nanti dia nyindir sini, jemaah. Agama kok sindir-sindir. Ada sindir-sindir, kita kenyataan saja. Kita terlampau pandai mencium aib orang. Itu aja dah. Sembahyang rajin, puasa rajin, sedekah rajin. Aib orang lebih bagus data dia tentang aib orang dari KPK lagi. Kan? Itu maksud cakap itu. Diam emas, cakap adalah perak. Maksudnya cakap yang baik bagaikan perak, diam dari yang buruk bagaikan emas. Sedangkan orang yang diam dalam menyuarakan kebenaran seperti orang yang menyuarakan kesalahan. Ada yang benar, dia diam aja, enggak dicakapkannya. Itu sama dengan atau bagaikan atau seperti dia mencakapkan kesalahan. Ya, ada yang benar, dia enggak sampaikan. Diam aja begitu. Usah cakap-cakap, biar masing-masing lah. Itu bagaikan orang menyuarakan kesalahan. Ya, kalau masanya yang baik harus disampaikan, sampaikan. Harus cakapkan. Ya. Nanti tersinggung orang, kata kita. Kalau sampaikan kebenaran tersinggung orang. Kalau begitu Rasulullah menyinggung orang aja lah. Orang yang disampaikan yang benar semua orang enggak suka. Tersinggung aja lah orang dibuat Rasulullah. Kalau gitu berdosalah Rasulullah. Bila kita yakin Rasulullah berdosa dan menyinggung orang itu dosa besar, murtad. Ya, inilah di masyarakat ini tidak pakai ilmu. Nanti tersinggung orang.
Tersinggung tak tersinggung, di luar kuasa kita. Kita hanya menyampaikan kebenaran. Apalagi cara sekarang, diam aja udah, saya cakap-cakap. Payah tuh nanti. Kalau tersinggung dia, nanti anak awak entah mau kerja di perusahaan dia, payah. Kalau tersinggung nanti dia, anak awak mau masukkan kerja melalui dia di kantor dia, payah nanti. Ya usah cakap-cakap, biar di situ. Hilanglah ayat Quran. Itulah hadis Rasulullah, satu masa nanti ayat Quran akan hilang. Ini kan dah hilang ayat Quran. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, hilang dah. Lagi. Siapa yang menghilangkan? Umat Islam. Kalau gitu siapa yang menghina Al-Quran itu? Umat Islam. Tapi kalau orang non-muslim menghina Al-Quran, heboh kali awak. Padahal awak sendiri yang lebih dulu menghina Al-Quran. Ya? Tak singgung nanti orang, payah. Rasulullah itu usir dari tanah kelahiran dia. Kota Mekah. Kemana terusirnya? Madinah. Terusirnya. Kalau asyik tersinggang. Cuma tetap dalam amar ma'ruf nahi mungkar ada adab. Saya sama yang lebih tua. Apa bapak kayak gini? Kok tak boleh. Tak boleh. Jamaah adab ada. Walau isinya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Adab ada, tak boleh sembarangan. Sama yang di bawah umur, sama yang seumur, sama yang lebih tua. Sama orang biasa macam kita, sama penguasa, itu beda. Tak sama jamaah cara amar ma'ruf nahi mungkar. Tiap. Jadi jangan salah. Apalah sampul agama? Ini kan sambungan hari Ahad yang lalu. Apalah sampul agama? Ditanya kepada Syekh Hamid Al-Liqaf. Dan meninggalkan dunia, melainkan seperlunya saja. Meninggalkan dunia selain seperlunya saja. Berupa kesenangan dunia ini tinggalkan. Selain seperlunya, yaitu sesuatu yang tidak bisa terpenuhi keperluan tanpa dia. Kalau tak kita pakai tak bisa, maka ambil dia jemaah. Kan? Kalau gitu kita tinggalkanlah dunia ini. Kalau ada yang bantah gitu lagi atau kalau tanya gitu lagi, bermakna dia belum faham pengertian dunia yang sudah berkali-kali kita jelaskan. Jangan keliru jamaah ya. Ini saya mau bagi tahu, jangan keliru. Di akhirat enggak ada amal soleh. Tidak ada amal soleh di akhirat. Karena di akhirat bukan tempat beramal soleh. Di akhirat tempat mengambil hasil amal soleh. Di mana amal soleh itu kita buat? Di dunia. Dunia ini tinggal, nanti di akhirat enggak ada. Dan di akhirat, saya ulang lagi, tidak ada orang kafir. Semua beriman. Apa yang mau dikafiri lagi? Surga nampak, neraka nampak, sirat nampak, mizan nampak. Kita sudah bangkit. Nabi Isa yang dipertuhankan itu nampak, ternyata dia manusia biasa. Malaikat nampak, Tuhan nampak. Apa yang mau dikafiri lagi? Cuma pada waktu itu iman orang tak bermanfaat lagi kalau dia di dunia kafir. Iman di akhirat itu tak bermanfaat lagi kalau dia di dunia kafir. Sebab di akhirat bukan persoalan iman kafir, mukmin kafir lagi. Akhirat mengambil hasil apa yang ada di dunia. Makanya salah kajinya kalau dia bisa kaya tapi nggak mau kaya. Dia bisa kaya, orang dia tahu kok, dia pandai berusaha cari. Tak mau dia, dah ini ajalah, salah. Sebab apa salah? Sebab Tuhan titipkan kepada dia kemampuan menghasilkan uang banyak. Itu misal kata dia mampu menghasilkan uang sebulan dalam 10 juta, dalam 20 juta, dalam 100 juta, tapi cukup dia usahakan 30 juta sajalah. Dia salah. Sebab kemampuan yang Tuhan berikan kepada dia untuk hasilkan 100 juta, keperluan dia 30 juta, yang 70 juta Tuhan titipkan keperluan orang kepada dia. Itulah kebutuhan fakir miskin seterusnya.
Tapi kena konsepnya salah, udah 30 juta aja. Tadi kalimatnya, meninggalkan dunia melainkan seperlunya saja. Berapa perlu kita dari dunia ini untuk hasilkan pahala? Berapa perlu? Jamaah. Ambillah seperlu itu. Cuma kalimat seperlunya inilah yang kadang-kadang dipahamkan mana sikit aja udah. Ya inilah makan ala kadarnya. Apa yang ada dalam fikiran kita kalimat ala kadar selain sikit? Padahal kalau awak tengok inilah makan ala kadarnya. Di meja jadi seekor unta. Orang Arab biasa tu jemaah, di meja seekor unta, karena talamnya besar. Sekali makan nanti bisa 10 orang. Seekor unta. Kita seekor ayam sekampung ya. Bukan ada pelit-pelit di situ, memang begitu adat. Adat lain, tapi saya sama aja mah. Kita seekor ayam sekampung. Orang Arab seekor unta paling 10 orang. Apalagi kalau untanya kecil. Itu biasa aja mah. Makanlah itu. Jadi kata-kata ala kadarnya atau seperlunya ini hati-hati. Seperlunya aja lah kita dari dunia ini. Berapa perlunya Anda dari dunia ini untuk menghasilkan pahala? Ambillah. Jamaah. Ya abang dah punya kereta, kok beli kereta lagi? Dia dah punya kereta, beli lagi 2 kereta baru jamaah. Kok beli lagi? Ya aku mau cari pahala. Apa cari pahalanya? Tak tahan dia nengok anak muda-muda dekat dia itu tak kerja. Jadi diambilnya kereta anak muda-muda tadi pula, diintip-intip dia, macam tak lekang dari masjid. Tapi tengok, tak kerja orang nih. Aku beli kereta nih. Ku ambil 2 orang, ku masukkan orang tu, macam sekarang ojek online ya. Ojek online, biar orang tu narik. Tengoklah. Dia punya udah 1 kereta, belinya 2 lagi. Apa tak pahala ni jemaah? Dari mana beli 2 tu kalau tak ada duit kita? Apapun judulnya lah. Apakah kreditkah? Apakah tunaikah? Jemaah. Coba apa tak pahala ni? Yang 2 tadi pula anak lajang jadi sembahyang, rajin sembahyang, ngojek rajin, makin rajin awak tengok sembahyang. Terkumpul pula sama orang tu duit. Apa rencana? InsyaAllah kalau bagus-bagus ni, tahun depan awak nikah. Udah kita selamatkan pula dia dari ekonomi, selamat pula dia dari zina. Apa tak dunia ni? Kan tempatnya di dunia, tetapi nilainya akhirat. Jamaah. Tapi kita kan tidak. Dah ada kereta, beli kereta lagi. Bukan untuk apa-apa, sekedar tumpuk-tumpuk aja di rumah. Menunjukkan sama orang bahwa ekonomi kita adalah sanggup. Belum perlu kita mobil, kita beli mobil. Nak menunjukkan sama orang kita ni sanggup. Orang yang awak tunjukkan tu dah mati pula 3 tahun yang lalu. Coba adil. Kita enggak jadi gini, betul kali cakap orang tua-tua dulu. Tangan mencincang, bahu memikul. Awak sendiri yang buat masalah. Awak sendiri yang buat masalah. Biar hebat dulu ditengok orang kami di daerah ni. Kami pun orang kaya juga. Untuk apa? Orang-orang yang tempat kita menunjukkan kita tu hebat, kejap lagi mati. Kepada 100 orang yang kita mau tunjukkan kita hebat, dah 50 orang mati, tinggal limpul lagi. Jemaah, untuk apa? Ini hati-hati nih kalimat ni ya. Meninggalkan dunia melainkan seperlunya saja. Berapa perlu pahala kita ambil dari dunia? Ambil itu. Ya. Dan tidak bergaul dengan manusia melainkan seperlunya, yaitu sesuatu yang tidak bisa terpenuhi keperluan tanpa bergaul. Bergaul lah. Bergaul ini bahasa agamanya silaturahmi atau silaturahim. Bergaul ini bahasa Arabnya silaturahim. Silah perhubungan, rahim kasih sayang. Di mana tempat rahim? Di luar, di dalam? Di dalam. Jadi orang yang salam-salaman, cipika-cipiki, itu belum tentu silaturahim. Belum tentu. Apalagi tambah mulut manis. Aduh, dah lama kali enggak jumpa kau. Padahal hatinya malasnya aku jumpa kau nih sebetulnya. Itu bukan silaturahim. Tak jumpa kita 5-10 tahun tapi dia tetap ada di hati kita. Itulah silaturahim.
rahim. Cuma tak salah kalau jumpa salam-salaman, cakap bagus, tak ada masalah. Cuma yang mau kita katakan jangan salah faham terhadap silaturahim. Jangan salah faham jemaah. Asal jumpa silaturahim belum tentu. Sandiwara yang banyak jemaah. Karena jaminan dari Rasulullah. Arahku ke sana. Rasulullah katakan, orang yang silaturahim, rezekinya Allah tambahkan, umurnya Allah panjangkan. Ngapa awak sering jumpa orang tapi rezeki awak serasa payah aja? Ada jemaah. Jadi memudahkan rezeki itu ya silaturahim. Tapi kenapa kita tak mudah rezeki kita? Nampak kita, rasa kita apa? Orang bukan silaturahim. Hati kita tu belipat, telunjuk lurus, kelingking berkait. Kalau cakap manis kalah madu asli. Masih lagi ngaji hari Minggu pagi itu bang, masih. Aduh awak, nggak sempat macam mana lah ni. Awak pengen juga jumpa kita gini. Pas ada sempat tertidur pula. Tengoklah itu manis luar biasa. Makin berat urusan akhirat. Jemaah. Tidak bergaul melainkan seperlunya, itu diantara sampul agama. Berapa perlu kita bergaul ini menghasilkan pahala, bergaullah. Makanya kita ini senantiasa dusta terus dusta. Tadi di silaturahim tadi jemaah, silaturahim warga atau pengajian Ahad pagi. Padahal tak silaturahim, hati masing-masing belipat. Jemaah. Ini kan Jumat ya enggak? Maka rezeki tak tambah, umur tak panjang, jemaah. Apapun makna rezeki bertambah, apapun makna umur panjang. Nanti ada banyak tafsiran dalam bagi hadis itu, jemaah. Bahkan sekarang ini entahlah, ya terlampau mudah orang menyebut silaturahim, padahal tidak. Makanya dusta terus jemaah, bohong terus. Orang bohong. Jadi apa, kita diam aja, usah bilang silaturahim, dah titik. Kan? Jadi bergaul seperlunya. Berapa perlu pahala kita dari bergaul nih? Buat itu jemaah. Ya. Manusia terbagi 4 sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidi penghulu kita Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya. Orang kata Jailani, bukan Jilan. Ya. Jilan nama daerah kan? Syekh Abdul Qadir. Kata beliau manusia terbagi 4. Satu, manusia yang tidak punya lidah dan hati. Lidah tak punya, hati tak punya. Siapa tu? Itulah pendurhaka, tertipu lagi bodoh. Hati-hatilah terhadap mereka. Jangan bersama mereka. Satu. Lidah tak punya, hati tak punya. Maksudnya apa tu? Ya orang durhaka. Lidah tak mau menyampaikan kebenaran, hati tidak punya perhatian kepada orang mukmin yang lain. Orang yang begini ni tertipu dalam hidup dunia yang sekejap. Hundang handing, bolak-balik, mundar-mandir sana sini, tahu-tahu mati. Kita tengok masing-masing jamaah ni mulai lepas tadilah kita mulai bangun, lantas sembahyang, terus kemari. Habis ni kan balik lagi entah ke mana. Habis tu sana lagi, mak sini lagi, sana lagi, sini. Hundang handing, bolak-balik sana sini, bolak-balik sana. Tahu-tahu umur 50. Tahu-tahu umur 60. Tahu-tahu sembahyang tak bisa tegak lagi. Asyik bawa balsam aja kalau sembahyang. Pening kepala awak. Mestinya sembahyang wangi parfum, minyak wangi. Ini wangi balsam. Udah pindahlah awak ke sab kiri pula kosong, dia datang terlambat, balsam lagi. Pening kepala awaknya mah. Salah tidak, memang begitu. Orang dah tua tak akan pakai minyak wangi terus. Tak usah belagak. Aku terang aku bilang jemaah, jangan lantam-lantam kali hidup ni. Akhirnya balsam tu kawan awak.
Mayang kita yang jantan maupun muslimah yang betina ni, awak bilang jantan betina tersinggung orang. Macam hewan awak buatnya. Kau tengok bahasa Melayu asli, ku bilanglah nanti itu. Kau tengok kitab-kitab Arab Melayu tu, laki-laki disebut jantan. Aku lebih suka sebut jantan pada laki-laki lagi. Awak bukan jantan, tapi pria. Pahitlah kau, kata awak. Lebih gagah kata-kata jantan. Jamaah. Pula jantan binatang mana? Jamaah. Walaupun rasa bahasa sekarang begitulah. Awak tak tolaknya. Rasa bahasa sekarang begitu. Macam kita buang angin sekarang. Kan kentut. Dah pula kalau bilang kentut, salah cara sekarang. Begitulah rasa bahasa, bukan aku salahkan. Jamaah. Itu memang berubah. Ya. Jadi, tak punya lidah, tak punya hati. Apa tu? Lidah tidak mau mencakapkan yang benar. Hati tak mau perhatian sama orang. Dia saja. Tak mau tengok orang. Urus kita aja. Kita bukan ngurus orang. Kita mau cari pahala, jamaah. Namun tetap bahwa adab ada. Ya, 2. Jadi orang tak punya lidah, tak punya hati ni usah gaul. Ya. Yang kedua, manusia yang punya lidah tapi tak punya hati. Dia punya lidah tapi tak punya hati. Siapa tu? Itulah orang yang pandai menyampaikan perkataan penuh hikmah tetapi tidak mengamalkan dia. Cakap elok, amal tidak juga. Kan? Mengajak manusia kepada Allah sedangkan dia sendiri lari daripadanya. Jauhilah dia supaya kelezatan lidahnya tidak menyambar kamu. Akibatnya api maksiat bisa membakarmu dan bau busuk hatinya bisa membunuhmu. Dia punya lidah tapi tak punya hati. Ini bahaya ini jamaah ya. Ini mau pandai-pandai kita. Cakapnya elok tapi mengamalkan tidak. Dia ajak kepada Allah, dia sendiri jauh. Jauhi orang ni supaya lezat lidahnya tidak menyambar kita. Sebab api maksiat dia bisa membakar kita dan bau busuknya bisa membunuhmu. Pergi jamaah ke tempat pembuangan akhir sampah. Biar tahu kita macam mana bau busuknya sampah tu. Begitu lebih busuk lagi bau hati orang yang kedua ni. 3. Manusia yang punya hati tapi tak punya lidah. Ada hati dia tapi tak punya lidah. Itulah mukmin yang ditutup Allah Ta'ala melihat aib orang lain. Dan dibuka Allah Ta'ala melihat aib dirinya sendiri. Tak pandai dia tengok aib orang. Jamaah. Kan? Dan Allah Ta'ala menerangi hatinya. Dan dikenalkan Allah Ta'ala kepadanya bahaya buruk bergaul dengan manusia. Dan buruknya bicara. Dikasih tahu Allah sama dia. Betapa buruknya banyak bicara. Inilah kekasih Allah Ta'ala. Terjaga dia di dalam lindungan Allah Ta'ala. Kebaikan segala kebaikan bersamanya. Apa tuntunan agama? Bergaullah dengannya. Layanilah dia. Niscaya Allah Ta'ala mencintaimu. Punya hati tapi tak punya lidah. Ngaji rajin, puasa Senin Kamis rajin, jilbaban tapi mulut ya Allah. Sampai pano di lipatan paha orang pun tahu dia. Coba dulu. Pano, kurap di lipatan paha orang, sekarang pun orang tahu. Begitu rapi awak menutup aib awak jamaah, orang bisa tahu. Coba dulu. Terlampau rajin melihat aib orang. Ya kan perlu juga awak tahu supaya jaga-jaga.
Kalau kau jaga dirimu dekat dengan Allah Ta'ala dengan jujur, Allah akan jaga kita, jemaah. Bahwa kalau orang buka aib kita, biarlah. Itu dosa dia, jemaah, pahala bagi kita. Tapi kita jangan urus aib orang. Kalau memang kita perlu tahu aib orang itu, tanpa kita cari tahu pun nanti Allah akan bagi tahu. Kalau memang menurut Allah bagi kita perlu. Ada cara-cara Allah yang di luar kuasa fikiran kita. Jemaah. Tidak, kalau ngaji bukan tanggung, kitab tinggi. Kitab tasawuf tinggi kalau ngaji. Hadis, Quran, fikih. Tapi aib orang tahu dia. Hebat nih jemaah. Model ketiga ni kawan ni dia, kata ulama. Model keempat, manusia yang belajar, mengajar dan mengamalkan ilmunya. Itulah orang yang mengetahui betul akan Allah Ta'ala dan tanda-tanda kebesarannya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala percayakan di hatinya keajaiban-keajaiban ilmu Allah Ta'ala. Allah bagi tahu. Allah lapangkan hatinya untuk menerima ilmu dari Allah Ta'ala. Hati-hati kita terhadap orang begini. Jangan kamu menyelisihinya dan jangan kamu menjauhinya. Dan jangan pula kamu meninggalkan dia. Maksudnya tidak mengikuti nasihatnya. Ada orang begini jemaah. Kan kira tidak? Kan? Itulah wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Tapi tak bisa diklaim saya ni waliullah. Kalau begitu tak bisa lagi lah. Saya kalau ngaji ni ikhlas-ikhlas saja ni. Yang penting jamaah datang. Bohong lah itu dah. Tapi kita kalau ada yang bilang gini, simpati pula kita. Ustaz tu ikhlas orangnya luar biasa. Nipu dia. Di mana letak nipunya? Ikhlas itu di dalam apa di luar? Itu dulu. Di dalam. Yang tahu siapa? Allah beserta orang itulah kalau ada ilmu dia. Lantas untuk apa dia ceritakan sama orang? Tapi kita suka. Alim kali lah ustaz tu sekeluarga. Kenapa? Ya Allah. Allah tu puasa dia tu. Senin Khamis puasa, Daud puasa, awal bulan, akhir bulan, tengah bulan. Dari mana kau tahu? Dia cerita di pengajian. Untuk apa amalmu kau ceritakan? Tapi masyarakat suka. Yang begini-gini ini masyarakat suka. Alim kali memang dia. Masya Allah, subhanallah. Memang ustaz teladan itu, contoh kita lah itu. Dia bohong dah. Apalagi kalau ustaznya cerita dia punya keajaiban. Saya tak tahu lah ban saya bocor naik kereta tu. Tapi itulah saya tempuh juga. Bisa sampai. Wah memang. Coba dulu untuk apa? Ini cara-cara orang mencari simpati dari jamaahnya. Datang kita pun, mantap ustaz ya. Aduh luar biasa dia. Udahlah minta air lawak sama dia. Minta air, minta sentuhkan, usap kepala awak, bawakan anak awak sama dia. Sentuhkan dulu ustaz, baca-bacakan. Apa baca-baca? Saya harus sampaikan begini jamaah. Karena makin ke belakang kan ku tengok makin hebat percaturan ni. Betapa mudah kita simpati kepada seseorang. Inilah nanti kita akan sulit membedakan alim dari tak alim hanya bermodalkan cerita. Dan kita simpati. Jangan mudah-mudah mengatakan orang ustaz. Ini belakangan ini mudah aja sikit-sikit. Bilal Mait. Belakangan ni ustaz. Tukang bawa doa wirid ustaz. Asal khutbah Jumat ustaz. Nanti kita yang rajin ngaji ni pun lagak-lagakkan sikit. Dah jadi ustaz ni. Kita sebatas menyampaikan ajaran agama. Kita setuju jamaah. Itu semua kita sampaikan orang. Tapi kalau sampai teknis hukum, tahanlah diri. Itu tanggung jawab para ahli. Ini apa hukumnya Ustaz? Ini seingat saya nih, hukumnya gini. Mana jadi hukum seingat? Hukum tu halal, haram, wajib, sunat, makruh. Enggak ada seingat saya, sedengar saya. Ini kalau tak silap saya nih.
Datang kita cocok, rendah kali hati ustaz tu. Tak mau dia bilang langsung gini. Seingat dianya pula. Oh memang betul lah ustaz. Salah titik. Mana ada hukum? Seingat saya hukum halal. Enggak ada. Halal, haram, wajib, sunat, makruh. Tak tahu bilang tak tahu. Itu tidak mengurangi marwah. Dah kalau jamaah al-muhyad tak mau pakai aku lagi, sudah. Aku tak tahu, apa aku jawabkan? Kita nanya, aku tak tahu. Aku paksakan. Demi duit, demi sanjungan, demi pujian, demi simpati orang. Hajab aku nanti sakaratul maut. Nggak ada tuh jamaah. Aku jawabkan juga, padahal aku tak tahu. Masalah lah dah. Bilang tak tahu, takkan mengurangi penghormatan masyarakat kepada kita. Andai pun kita tak dipakai lagi di situ, ya udah memang bukan makom kita di situ. Apa lagi? Habis rezeki mati. Orang mati itu sebab rezekinya habis, bukan sebab hartanya habis. Orang tak akan mati kalau rezekinya masih ada. Tak akan mati jamaah. Orang yang mati-mati itu secara ahlu sunnah wal jamaah berfaham sebab rezekinya habis. Bukan hartanya habis. Harta boleh jadi melimpah ruah, tapi belum tentu rezeki dia itu. Orang mayat tu bujur situ, ahli waris berkelahi. Jamaah. Mayat masih situ, belum tanam lagi. Ahli waris berkelahi, udah kasak kusuk. Tanah yang sini awak ya, Wak. Yang ini awak untuk awak, yang ini. Jenazah masih situ lagi. Jamaah. Apa makna? Rezeki kita itu untuk kita. Yang bukan rezeki kita bukan. Jamaah. Kan? Hati-hati jumpa orang begini ini. Jangan mudah-mudah manggil orang ustaz. Kacau nanti kita jamaah. Macam cara sekarang ni sikit ustaz. Tanyalah hukum sama dia. Nyalah-nyalah hukum dah. Jamaah. Dah pula ada ustaz mengatakan dengan ipar tak batal wudu. A nikah dengan B, A laki-laki, B perempuan, kakak si B, adik si B. Itulah ipar si A, sentuhan tak batal wudu. Orang bilang dia ustaz hanya kerana dia pandai baca kitab Arab Melayu. Kalau itu pula ceritanya, mak aku pandai baca Arab Melayu, cantik tulisannya. Dulu jemaah. Hanya kerana pandai dia baca Arab Melayu, panggillah ngaji entah. Awak saya juga tak ngaji, panggillah bapak itu aja. Lama-lama jadi ustaz dia. Nyalah jemaah. Hati-hati pada penampilan ya. Dah, kita teruskan. Kemudian ketahuilah olehmu bahwasanya pangkal zuhud. Pangkal zuhud. Zuhud dah kita tahu ni ya. Zuhud. Ya. Dah kita tahu zuhud ni jamaah. Tak sangkut harta itu di hati. Itu zuhud. Pangkalnya apa? Adalah menjauhkan diri dari yang diharamkan Allah Ta'ala. Yang besar dan yang kecil. Makna apa yang dosa besar, apa yang dosa kecil jauhi. Itulah pangkal zuhud. Karena orang yang tidak wara', yang tidak menjaga diri, tidak benar zuhudnya. Jadi wara' dulu baru zuhud. Kita tak usah ngurus kenyang, makan aja. InsyaAllah kenyang. Jadi nggak usah ngurus kenyangnya, urus makannya. Nggak usah ngurus zuhudnya, urus waraknya. Apa warak? Jaga diri. Warak ini bukan dia kalau jalan pelan, kalau sembahyang tangannya diangkat pelan. Ini kurang tenaga. Ya, bukan zuhud. Kalau dia naik kereta, keretanya pun dah buruk-buruk, jalan keretanya tu pun pelan. Ya pelan lah, kalau kencang jatuh dia, udah buruk kereta. Itu bukan zuhud. Kalau itulah zuhud, maka Imam Malik tidak keluar dan pakai baju bagus. Sampai dikritik dia sama masyarakat. Tuan kata kita harus zuhud, tuan sendiri pakai pakaian begini bagus. Apa kata Imam Malik? Kalau ada lebih bagus dari ini pakaianku, ku pakai lagi. Kata beliau. Zuhud bukan itu jemaah. Zuhud tu dunia ni tak sangkut di hati awak. Itulah kadang-kadang kita cemburu kepada orang-orang kaya yang alim tu. Harta melimpah ruah, sedekah rajin, hati pun tak sangkut sama dunia tadi. Ini zuhud. Awak tidak, udah miskin di hati si dunia ni.
berapa dapat rezeki hari ini, duit cuma anak. Di hati tu duit aja. Kenapa? Kena handphone baru dah keluar dah sekian juta, kabarnya bisa cicil 6 tahun bisa. Aduh mana. Begitu ya otak ni jemaah. Kereta mau ganti. Kalau cara perempuan pakaian sama lipstik. Nah, itu kalau perempuan, jemaah. Emas, perempuan tu emas. Macam mana benci bini kita sama kita, bawa toko emas, senang dia tu kontan. Jemaah, itu perempuan. Kalau kita laki-laki ni rokok. Laki-laki. Benci dia sama awak, kasih rokok yang paling mahal. Apalagi kasih cerutu. Mantap lah bro, kata. Dia tak punya, tapi ada di hati dia. Ini dunia. Makanya itu sedih kita sama orang-orang miskin yang tidak ada ilmunya. Sudahlah di dunia tak berharta, hati terpaut pula pada dunia. Sebab itulah senang kita melihat orang-orang miskin sahabat Rasulullah. Miskin pun mereka secara ekonomi, hati mereka kaya raya. Tak sikit pun sangkut pada dunia. Bukan makna tak perlu makan, salah total. Kita udah nantilah kalau sampai bab ikhlas kaji kitab kita, mudah-mudahan ada jemaah. Jadi zuhud itu pangkalnya adalah wara. Zuhud apa? Hati tak sangkut sama dunia. Jadi kalau harta awak diambil orang, diam aja, tanda tak sangkut dunia. Salah. Sebab dalam agama, membela harta pun mati syahid. Kenapa kau bela kali harta kau? Agama suruh. Kalau agama tak suruh, tak apa bela. Jemaah. Ini harta dia diambil orang, ikhlas saja awak. Iyalah orang sandal sepasang, ikhlaslah kau. Coba kalau kereta kau, gigi kau beradu juga. Tahu gigi beradu? Geram dia, kereta awak. Mulut kita ni terlampau pandai. Lebih hebat akrobatik mulut kita ni daripada pemain akrobat lagi jemaah. Hebat. Awak kalau masuk bulan Ramadan gini awal-awal kalau tak sedekah tak enak rasanya. Iyalah, pisang barangan 3 sisir sebesar pisang Banten. Coba dulu jemaah. Pisang barangan tapi sebesar pisang Banten. Awak nak sebut barangan tak sampai, Banten dah lewat tapi bentuk barangan. Apa nama pisang ni sekarang? Coba dulu jemaah. Aduh, ngasih juga lah. Semangka tadi. Pucat-pucat tak tentu semangka ni, macam kurang darah. Agak perlu diinfus dulu semangka ni jemaah. Jangan begitu, malu kepada Allah Ta'ala. Cukup banyak nikmat yang Allah beri kepada kita. Ngapa bakhil kali? Jemaah, ngapa bakhil kali? Ngasih sama orang pakaian bekas. Pakaian baru tak mau ngasih. Apalah salahnya? Salahlah kau. Sekarang kau kalau dikasih orang pakaian bekas, mau tidak? Beli yang baru, kasih sama orang. Jemaah, itu baru betul. Tak ada pula duit awak, itu baru 3 pasang baju baru kau. Macam mana lagi? Kata, coba. Inilah yang bangsa dihumban malaikat munkar nakir. Humban tahu humban? Cakap orang dulu tu jemaah. Dihumban munkar nakir itu. Terlampau manis mulut ni. Ya. Jadi zuhud tu bukan merana, bukan miskin, bukan. Hati tu tak paut sama dunia. Itu zuhud. Pangkalnya wara. Apa wara? Jaga diri dari yang haram. Haram besarkah, haram kecil. Cara kita dosa besar, dosa kecil. Jaga aja maaf. Nah, apalagi pangkal zuhud dan mengerjakan semua yang difardukan Allah Ta'ala. Yang mudahkah, yang sulitkah? Karena sesungguhnya orang yang tidak taubat, tidak betul dia kembali kepada Allah Ta'ala. Kembali itu salah satu bahasa Arabnya inabah. Bertaubat adalah bertanggung jawab, memenuhi hak-hak Allah Ta'ala. Sedangkan inabah adalah mengeluarkan dari hati kegelapan syubhat. Keluarkan yang syubhat-syubhat itu jemaah, jangan ada sama kita. Ya, itu nanti ada persoalan lebih tinggi mana inabahkah atau taubat. Bagi kita sudahlah asal berhenti aja dari dosa. Mau ngapain lagi jemaah? Dulu bukan tanggung, suara besar, gelegar. Sekarang suara menggeletar dah. Dulu kalau awak cakap orang yang menggeletar, sekarang awak cakap awak yang menggeletar. Jamaah, apa yang mau dilantamkan? Bak dulu jamaah. Udah motan-motan bilang nih Apa yang mau disombongkan?
Coba dulu. Tapi kadang itulah kita memang enggak ngerti lah awak ni jemaah. Sudah geletar pun badan lantam juga. Sudah ke musalla, ke masjid pakai tongkat, lantam juga. Nunjuk-nunjuk orang pakai tongkat. Coba dulu. Masya Allah. Mengapa begitu kuat sombong tu sama kita jemaah? Kok kuat kali? Itu. Sama, laki perempuan sama. Kok kuat kali? Biar jangan sepele orang sama. Sepele tak sepele pun orang sama kita. Akhirnya kita diinjak-injak orang. Betul tak? Nah, ini siapa yang sering pergi ke kuburan? Kan diinjak-injak akhirnya itu tanah tu. Diinjak-injak orang awak. Apa lagi jemaah? Ini lantam ya, bukan tanggung. Masya Allah. Dah sakit pun sombong. Dah sakit. Sombong. Ini obatnya belinya di Jerman nih. Kata. Ya salam. Sakit pun sombong. Ngapai bilang-bilang gitu? Doa sama Allah. Agar sakit kita disembuhkan Allah. Atau agar sakit kita menjadi kifarat bagi dosa kita. Kifarat penghapus. Jemaah. Agar sakit kita menjadi tangga untuk naik kelas. Jemaah. Itu diantara hikmah sakit. Ya, dah. Dan itu membesarkan, salah ya. Membiarkan dunia, bukan membesarkan. Jemaah, itu salah tulis. Ya, jangan nanti salah, jadi bisa salah faham nanti itu. Ya, membesarkan dunia. Ya. Bukan. Membiarkan dunia untuk para penyukanya, sedikit dan banyaknya. Maksudnya nih. Jangan ikut perlombaan merebut dunia. Jangan ikut. Lantas apa? Tapi tadi katanya ambil dunia. Oh, tadi kajinya lain. Kita bukan merebut dunia, tapi menggunakan dunia setinggi-tingginya untuk kepentingan akhirat. Ini tidak jamaah, direbutnya kali dunia ni. Saya sudah sebut berkali-kali, kalau boleh yang ngaji kemari 2 tahun, 5 tahun ke depan jangan naik kereta lagi. Naik motor. Motor cara kita sini kan. Mobil. Kereta. Ini jemaah kan. Jangan cara Jawa. Kereta tu kereta api. Kan? Kami ngaji semua semalam tu semua naik kereta. Bingung orang di Jawa. Hebat kan ya. Satu orang satu kereta api. Katanya. Jadi tempat ngaji dengan stasiun dekat. Kita pun memang stasiun katanya. Makin enggak nyambung dua-dua nih cerita jemaah. Enggak nyambung karena beda. Enggak ada yang salah situ. Beda-beda. Mau awak kalau boleh ngaji ni jangan lagi naik kereta. Masing-masing naik mobil. Apa makna? Meningkat harta kita. Dan harta tu meningkat gunakan pula untuk cari pahala. Senang jemaah. Itunya maksud kita jemaah kan. Bukan maksudnya pula macam sebahagian orang salah ambil dunia ini untuk kebanggaan. Belum ada harta ngaji dia, udah ada harta si wisata aja. Kapan ngaji balik? Harta tu hilang, baru ngaji balik. Itulah minta doa sama ustaz. Minta doa sama jemaah, tolonglah jemaah doakan usaha saya bagus balik. Dah didoakan jemaah, lalu tak ngaji balik. Sibuk macam manalah. Coba dulu. Jemaah, ya. Okey. Jadi biar dunia ni untuk penyukanya. Kita jangan heboh terhadap dunia ni, tapi gunakan dunia ni untuk mencari pahala sebanyak-banyak. Jangan pernah puas atas pahala jemaah. Ya? Apa penjelasannya? Karena orang yang tidak qanaah. Qanaah ni pula salah faham lagi. Sudah zuhud, warak. Ya? Warak menjaga diri. Zuhud hati tak sangkut di hati. Qanaah apa pula? Qanaah itu balik kepada ungkapan orang tua-tua kita dulu. Saya masih ingat waktu sanawiyah lagi jemaah, guru bahasa Indonesia saya. Guru bahasa Indonesia saya almarhum Pak Awang. Pak Rambi. Itu cantik kali tulisannya jemaah. Dia kalau nulis papan tulis tu cantik kali. Ingat kali saya waktu sanawiyah dulu.
Dia ngajar bahasa Indonesia pula. Apa kata dia? Salah satu ungkapan orang tua-tua dulu dalam pelajaran bahasa Indonesia kami, itu qanaah. Asalkan ada, apapun pada. Pada itu artinya cukup. Jadi qanaah mencukupkan apa yang ada. Lantas orang bilang merana lawak. Tunggu. Karena kita tak tengok luar. Di luar negeri itu ada NGO, ada gerakan. Apa gerakan itu? Apa NGO itu? LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Apa gerakan mereka itu? Memanfaatkan barang-barang bekas pakai. Jadi benda-benda bekas pakai, sama ada yang sudah dibuang di tong sampah atau di rumah, dikumpulkan, didaur ulang. Bahasa Inggrisnya recycle, jamaah, didaur ulang. Inilah qanaah. Jadi qanaah itu konsep modern. Artinya, apa yang masih bisa dipakai, pakai. Uang yang ada, gunakan untuk yang lain. Pertanyaan saya, yang diperlukan piringnya atau nasinya? Nasinya ya. Piring kita ini udah 10 tahun tak ganti-ganti. Untuk apa beli baru, sedangkan dia masih bisa dipakai? Awak mau piring ceper. Piring tuh kau makan rupanya, kata kita. Uang yang ada tidak kita beli piring baru. Piring yang ada kita pakai, karena piring yang baru tadi, uang tuh untuk yang lain pula, entah sedekah, entah apa. Inilah qanaah. Dan orang tua-tua dulu mempraktekkan itu. Contoh, pakaian koyak jahit tidak? Jahit, jamaah. Sisa-sisa perca dipakai tidak? Pakai. Itulah qanaah. Tapi dalam konsep kita, kalau disebut qanaah, yang terbayang apa? Merana, susah. Yang gini cocok PKH. Ya, kalau ini bukan qanaah, ini cocok dapat PKH nih, jemaah. Apa PKH? Program Keluarga Harapan. Harapan, jemaah. Ini bukan qanaah. Qanaah itu konsep yang luar biasa, jemaah. Apa yang ada pakai. Masih bisa dipakai, pakai. Itu qanaah, kan? Iya, nasi hari ini bagusnya habis. Itu bagusnya jamaah. Nasi hari ini bagusnya habis, jadi malam dah tak ada nasi lagi. Itu yang paling bagus. Ya, tapi kadang-kadang berlebih juga. Besok masih ada lagi nasi ini. Apa konsep qanaahnya? Makan gitu aja dingin. Cara dulu digoreng. Itu qanaah itu. Goreng, pakai minyak apa? Jelantah pula. Enak. Itu qanaah. Orang sekarang lebih nasi ini dah buang aja lah. Kan bisa buat digoreng. Alah, kalau nasi goreng kan bisa beli, kata dia. Coba tengok. Tengok. Qanaah. Jadi qanaah ini membuat ekonomi jadi hemat, otak jadi berjalan, jamaah. Seterusnya. Tapi di kita kalau disebut qanaah, yang terbayang tuh hidup merana. Qanaah Jawa itu bukan qanaah, susah. Jamaah, kan? Ini sandal ngapa tak diganti bang? Alah, dunia ini semua. Sandal tadi tipis lagi, bukan sandal Jepang, Nippon. Nah, orang dulu kan sebutnya Nippon, jamaah, ya, bukan Jepang. Udah tipis sekali sandal, bukan qanaah, tak ada duit kau, itu aja titik. Itu bukan qanaah. Jadi qanaah itu kalau konsep sekarang recycle, daur ulang. Jamaah, jangan salah-salah. Agama ini bagus sekali, udah, jangan rusak di tangan kita. Jadi biarkan dunia ini untuk para penyukanya, sedikit dan banyaknya. Karena orang yang tidak qanaah, tidak betul tawakalnya. Apa pula tawakal? Kalau saya sebut tawakal, yang terbayang di pikiran kita, apa tawakal tadi? Berserah apa pasrah? Nah, berkesinambungan salah. Berserah apa pasrah? Pasrah. Pasrah itu putus asa atau tidak? Asa. Tawakal aja awak sama Allah.
Salah. Tawakal itu bukan pasrah. Karena pasrah tanda putus asa. Tawakal itu meyakini Allah mengurus urusan kita. Itu tawakal. Satu akar kata dengan wakil. Kalau kita berwakil kepada seseorang, orang itu kita yakini enggak? Yakin, satu. Kalau kita berwakil kepada seseorang, orang itu menurut kita sanggup enggak ngurus kita? Sanggup. Kalau kita berwakil kepada orang, kita ikut dalam menyelesaikan urusan itu atau diam saja? Diam saja. Maka pengacara enggak mau ngurus kita. Kata pengacara, ibu atau bapak tidak kooperatif. Itu pun saya tahu belakangan lah pengacara begitu. Rupanya pengacara ini pun kalau ada yang diurusnya tapi enggak kooperatif, tinggalkannya jemaah. Kita mau ngurus surat-surat mana? Dah ambil aja dari situ. Dari sini pengacara pun tak mau jemaah. Padahal dibayar mahal. Awak tak tahulah sebenarnya, kan awak hanya dengar berita saja apa yang disampaikan si pengacara itu. Oh betul, pas konsep tawakal. Kita bertawakal kepada Allah karena kita percaya kepada Allah. Kita bertawakal kepada Allah karena kita yakin Allah mampu urus urusan kita. Kita bertawakal kepada Allah sekaligus kita berusaha. Jadi orang tawakal, orang berusaha. Kalau enggak berusaha itu bukan tawakal. Pasrah. Dan tawakal sejak mula usaha, bukan di ujung. Ini ada yang mengatakan tawakal itu di ujung. Yang penting usaha, habis itu serahkan sama Allah. Kata saya, kalau waktu ujung usaha serahkan kepada Allah. Kan umum begitu, usaha saja, habis itu serahkan sama Allah. Begitu tidak pemahaman di masyarakat. Usaha aja dulu kita, habis itu baru serahkan kepada Allah. Ku bilang, kalau begitu cara kita, setelah berusaha baru serahkan kepada Allah, maka saat berusaha Allah di mana? Berarti Allah tak ada. Kalau Allah tak ada, siapa yang jadi Allah saat itu? Kan salah konsep. Jadi tawakal itu sejak mula berusaha. Makanya kan agama ajarkan kalau keluar rumah baca Bismillahi tawakkaltu. Jadi sejak awal kita berusaha, wakilkan urusan ini kepada Allah Ta'ala. Kita jalan. Cuma karena tawakal dipahamkan sebagai pasrah, maka udahlah. Baru nanti kata dia, kalau usaha dia gagal, dah takdir Allah. Kalau berhasil? Apa cakap kalau berhasil? Kalau gagal, dah takdir Allah. Iyalah, betul. Kalau berhasil? Inilah hasil usahaku. Berarti berapa Tuhan? Sekurang-kurangnya berapa Tuhan? 2. Awak kata Allahu Akbar, awak kata Qul huwallahu ahad, apa tak kafir hari-hari? Ya mah. Jadi berusaha, jadi tawakal itu sejak awal. Sejak awal tawakal, serah kepada Allah. Jadi kalau serah aja enggak berusaha lah awak, salah konsep terhadap tawakal. Makin tawakal, makin hebat berusaha. Istriku 2. Kau kan dari Mekah kemari tak bawa istri, ambil istriku 1 yang mana kau suka. Itu kata sahabat Ansor kepada sahabat Muhajirin. Kebunku lebar, ambil sekian banyak kebunku yang kau mau. Karena kalian dari Mekah kemari kan enggak bawa harta. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Di Madinah ini pajak di mana? Coba. Kalau cara awak syukur kali enggak kasih gitu. Terkabul sholat tahajud aku kata. Ini durian runtuh nih. Karena salah konsep. Abdurrahman bin Auf tanya, mana di sini pajak? Dia mau jualan. Apalagi di pajak Madinah tuh banyak orang Yahudi yang berjualan, pintar-pintar berniaga. Itu jamaah. Siapa mengatakan tawakal kita lebih bagus dari Abdurrahman bin Auf? Dia 1 di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Coba dulu jamaah. Lebih bagus konsep tawakal kita, pemahaman kita. Dia berusaha jadi orang kaya dia jamaah. Luar biasa. Ada orang yang coba-coba hitung harta dia ketika meninggal. Seingatku sampai 1 kuintal emas.
1 kuintal itu berapa kilo? 100 kilo. 100 kilo berapa gram? Bandingkan saat kita menikah, mahar kita berapa gram emas? Saya mau menunjukkan begitulah sahabat-sahabat Rasulullah benar konsep mereka terhadap agama ini, jemaah. Jangan salah konsep. Cuma yang salah itu tadilah bangga lantam tadi, itulah yang salah. Harta saya banyak, melimpah ruah, tak tahan saya nengok kereta kau tu. Jual aja lah tu. Habis kau jual kita ke showroom, aku yang belikan. Ku tengok kau sembahyang tak berhenti-berhenti, tak enak. Kan sedap. Itu betul jemaah. Ambil kereta ni. Apa kerja kau? Aku kemarin dagang ini tumpur bang. Mau jualan lagi kau? Mau? Ni modal. Kan sedap. Itu baru betul jemaah. Bukan untuk bangga-bangga. Jangan bilang tak ada yang begini. Ada jemaah. Ya. Sampai malu awak. Salah-salah dia lebih dulu masuk surga dari awak ni, awak fikir jemaah. Ada yang pejabat begitu, ada polisi begitu, ada militer begitu. Tapi memang tadilah tak tahu kita, sebab dia pun tak cerita-cerita jemaah. Di militer begitu, di pejabat begitu, orang di politik begitu. Ada orang-orang begini jemaah. Di pajak ada orang model begini. Yang saya tak tahu, kita pun tak tahu mungkin jemaah, ya. Dah. Karena orang yang tidak qanaah, tidak betul tawakalnya. Orang yang tidak betul tawakalnya, tidak betul dia menyerah kepada Allah Ta'ala. Bahasa Arabnya taslim. Tawakal adalah berpegang kepada apa saja yang ada di sisi Allah dan berlepas diri dari apa saja yang ada di sisi manusia. Itu tawakal. Jadi aku bisa kemari, aku bisa begini. Dalam hati jangan cakapkan, ini bukan karena hasil usahaku, tetapi karena ridho Allah. Tak satu dua orang berusaha seperti aku, tapi nampak Allah tak ridho. Tapi jangan dicakapkan. Ini untuk keyakinan jamaah. Macam tadi ikhlas, takabur, sombong. Ya takabur itu makna dia sombong jamaah. Itu tak usah cakapkan. Semua ada di dalam hati. Kemana kakak kok sibuk kali? Inilah mau cari bukaan. Kalau kami sekeluarga udah biasa puasa Senin Kamis tuh. Udah ada 20 tahun kami buat nih. Ya orang nanya mau kemana, kenapa merepet terus? Tak tahan dia, orang tak tahu dia beramal soleh. Itu apa? Jangan cakapkan yang gini-gini. Jangan cakapkan jamaah. Saya yang baik-baik saya ceritakan. Ada orang baik baru mati. Mu'allaf baru mati jemaah. Setelah mati baru sibuk kali orang ceritakan kebaikannya. Rupanya musim Covid kemarin 12 miliar harta dia untuk bantu pemerintah. Mak, dalam hati awak cemburunya awak jemaah. Mu'allaf dia. Waktu dia hidup tak banyak yang tahu. Udah mati baru diceritakan orang. Kebaikan dia mengislamkan orang ribuan. Mau kita kalau boleh begitu. Diam saja awak waktu hidup ni buat baik. Nanti dah mati biarlah Allah Ta'ala buka kebaikan kita. Itulah silatur rahim. Umur awak panjang, udah mati masih diceritakan orang. Jamaah. Begitu. Ini waktu hidup sibuk kali cerita kebaikan, udah mati dia senyap. Tak ada orang mau menceritakan lagi. Jangan jamaah. Kalau boleh. Ya, dan mestilah boleh insyaAllah mudah-mudahan. Jadi tawakal itu tak berpegang dia kepada apa yang ada dia, melainkan berpegang kepada apa yang ada pada sisi Allah Ta'ala. Sedangkan taslim itu artinya menyerah, adalah tunduk kepada perintah Allah Ta'ala dan tidak berpaling dari apa saja yang tidak dipandang. Taslim adalah tunduk kepada perintah Allah Ta'ala dan tidak berpaling dari apa saja yang tidak dipandang keji. Ini salah ni. Dan tidak berpaling dari apa saja yang tidak dipandang. Benar-benar. Taslim adalah tunduk kepada perintah Allah dan tidak berpaling dari apa saja yang tidak dipandang keji. Artinya dia baik. Jangan kita berpaling dari situ. Kalau baik dia terus saja kita buat berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makalah yang ke-26 itu akan datang. Sampai sini dulu.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.